Hai Singham, gue No Bening dan selamat datang lagi di podcast Radio Singham. Podcast yang cuti selama setahun tapi balik lagi membahas segala macam hal. Selamat datang lagi di podcast yang kalian tuh bisa lihat videonya tapi nggak perlu juga lihat videonya. Jadi kalian bisa kerjain sesuatu sambil dengerin podcast ini, sambil belajar, sambil ngerjain PR, sambil kerja. Apapun itu, kalian tinggal dengerin gua ngoceh. Jadi sebenarnya gua rindu membuat podcast Radio Singham, tapi entah kenapa gua lagi males bikin kontennya dan ngerekamnya dan nyari orangnya siapa yang tepat. Gua jujur sangat-sangat malas dan kayak nggak mood aja gitu. Dan gua malah berpikir, kenapa lu nggak ngobrol sendiri, No? Kenapa lu nggak coba ekspresiin sendiri, No? Karena selama ini kalau kalian tahu, gue lebih sering live stream daripada upload di YouTube bahkan. Dan ya, gue pengen nyobain nih jadinya nih. Jangan-jangan ya orang betah aja gitu ngeliatin gue ngomong sendiri gitu tanpa ada partner. Tapi nggak tahu, mungkin kedepannya ada partner, mungkin gue tetap sendiri. Tapi gue pengen coba rutinin lagi bikin Radio Singham. Dan konsep Radio Singham ini akan beda karena gue nggak terlalu bahas apa yang lagi hype atau gimana. Gue pengen coba pokoknya apa yang lagi pengen gue bahas. Kali ini gue mau ngebahas series. Kalau kalian tahu, gue jarang-jarang banget nonton series. Gue selektif banget nonton series. Ya, series-series di Netflix, Amazon, Disney Plus, di TV kabel maybe, I don't know. Tapi gue benar-benar selektif banget. Dan karena gue kebetulan lagi selesai bekerja di sebuah proyek dan gue memilih untuk menganggur dulu, ngambil yang pendek-pendek aja. Jadi gue punya banyak waktu luang nih untuk coba ikutin dan catch up sama berbagai macam tren yang gue ketinggalan. Dan gue baru aja nyelesain The Boys season 1. Wah, ini yang mau gue obrolin. The Boys! Man, gila, I don't know why. Gue baru ada mood untuk nonton season 1. Jadi kayak bahkan gue sampai coba trial dulu deh gitu. Jangan langganan dulu gitu, coba trial dulu karena kita nggak tahu nih ini series yang worth it apa enggak gitu. Dan man, wah, seperti yang kalian tahu, gue hardcore DC ya sebenarnya, tapi yang waras gitu ya, gak bela-belain. Gue tetap bilang Justice League yang bukan Snyder Cut tuh jelek. Gue nonton dan gue sampai keluar bioskop, gue hampir nangis. Gue lagi ngedate kayak waktu itu, dan gue kayak pasangan date gue tuh sampai kayak ngelihat gue bad mood banget, dan kayak dia ikut-ikutan bad mood dia karena so bad gitu. Tapi poin yang pengen gue sampaikan adalah ya cara mereka ngikutin Marvel itu jadi ngebuat DC Cinematic Universe ya tasteless, yang kayak apa sih gitu loh. Dan gue sebagai DC fanboy juga kecewa gitu, kayak kenapa begini gitu loh. Dan gak menutup fakta bahwa terbayang-bayangi oleh keberhasilan The Dark Knight Nolan yang dark, yang lebih humanoid. Maksudnya humanoid itu apa ya bahasa gue, humanoid apa? Batman-nya dibikin masuk akal, bukan masuk akal, lebih kepada villain-nya, dan Batman-nya itu benar-benar yang manusia gitu, bukan super villain or superhero gitu. Dan ya akhirnya gue gak tahu sih ini apa, mungkin gue doang gitu, tapi gue punya kepedean yang sama buat DC fanboy moderate kayak gue, yang moderate dalam artian beli barangnya gitu ya, dan gak dari kecil gitu karena terbatas duit dan lain-lain. Gue pengen lihat darknya DC untuk melawan Marvel, dan mereka coba itu di BVS tapi kayak Justice League-nya jadi terang. Dan akhirnya gue mencari pelarian, dan pelarian itu akhirnya gue temuin di Amazon Prime di The Boys gitu, yang kayak oh my god, The Boys. Dan jujur gue emang nggak terlalu fanboy American comic yang sampai beli semua, tahu semua publisher dan lain-lain gitu. Gue lebih taunya ya big boys-nya aja gitu, Marvel, DC. Jadi ya gue taunya itu. Dan mungkin kalian bisa ledekin gue, silakan ledekin gue kayak mana aja lo, No gitu. Emang kemana aja karena belum ada duitnya, dan dulu internet nggak seluas ini gitu. The Boys, gue belum baca komiknya, tapi seriesnya, boy, it was fuck man, kayak DC, lu nggak malu gitu loh. Lu boleh kata-katain gue dengan segala macam pengetahuan kalian mengenai komik Amerika ya, tapi DC lu nggak malu. Ini harusnya lo yang kunci loh. Ini harusnya lo yang punya loh. Bukan punya dalam artian copyright, tapi kayak the vibe, the question about what if superheroes goes wrong. Marvel selalu main di superhero yang klasik gitu, yang aduh, gue nggak tahu, ntar gue silakan dikata-katain di komen, silakan kritisi gue kalau bahasa teknik-teknik kayak komik salah ya, kayak the age of superhero-nya itu loh, the age of superhero gak dibutuhkan lagi. Bagaimana jika superhero itu melawan superhero? Bagaimana jika itu rakyat melawan superhero gitu? Bagaimana superhero gila power sampai mesti banget melakukan banyak segala macam hal sehingga mesti tetap jadi superhero gitu. Ini yang sebenarnya gue suka dari DC, yang ada di Marvel juga ada yang kayak gini, tapi gue lebih suka
suka side DC yang ini gitu. Dan makin kesini komiknya makin banyak yang kayak gitu, yang gue baca, yang gue suka gitu. Mungkin kalian bisa katain gue kayak Marvel juga kayak gini banyak juga kayak, iya tapi nggak tau kenapa buat gue tadi balik ke argumen gue di awal, kalau lu melihat orang udah sukses dengan yang kayak gini dan lu punya produk yang sama, harusnya lu bisa ambil ini kan. Dan terbukti di Amazon Prime, The Boys is gila. Kalau gue kayak apa ya, lu bayangin budget yang keluar buat The Boys bandingin sama Marvel dan bandingin sama BVS mungkin masih lebih kecil. Dan memang The Boys tuh bukan buat orang yang suka lihat fight scene Marvel gitu-gitu yang jadi keren, Iron Man yang ngeluarin ini, Hulk-nya petirnya segede-gede gaban gitu. Enggak, ini bahkan tiap episode tuh hampir ada kayak, mungkin setiap episode cuma berantemnya cuma satu kali udah, that's it gitu. Nunjukin special effect super powernya cuma itu aja udah gitu. Dan semuanya tentang ngobrol, dialog mengenai kepahlawanan ini yang mulai dipertanyakan gitu. Ini yang gue abis tonton dan gue kayak gila men, gue sangat-sangat sedih gitu. Dan tapi senang dalam artian gue sedih. DC yang gue suka, yang dimana salah satu superhero favorit gue Batman di sini ada gitu, tapi nggak bisa mengeksekusi ini malah. Dan gue senang dimana ada pihak lain yang bisa mengeksekusi dan ternyata vibe-nya yang bikin gue kayak, kok jantung gue berdebar kencang ya, kok ini gue seneng ya nontonnya. Padahal gue nggak kenal, gue nggak bacain komiknya, gue nggak tahu superhero-nya, super-villain-nya, gue nggak tahu publishernya bahkan siapa sampai sekarang. Coba gue kasih cari tahu. Publishernya siapa? Dynamite Entertainment sama Wildstorm. Man, I need more of this. Gila. The Boys, written by Garth Ennis, gokil. I don't know man, menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah gue berlebihan, apakah gua tepat sasaran gitu curhatnya gitu ke kalian? Tapi mari kita bahas. Ini akan spoiler. Buat yang nggak mau kena spoiler, nonton sono Amazon Prime. Tapi kalau kalian yang males, akan gue recap. Jadi The Boys ini cerita, gue nggak tahu ya di komiknya beda apa nggak. Again, gue nggak baca komiknya. The Boys ini tentang superhero yang namanya The Seven versus The Boys. Tapi sampai sekarang mereka nggak tahu nama grupnya dan nggak pernah ada nama grup gitu. Mereka orang-orang yang objektifnya adalah kill the Supes. Supes tuh super, maksudnya singkatan superheroes gitu. Di tim The Seven tuh ada anjir, gue nggak hafal, bentar gak. Homelander, Superman-nya sono, Queen Maeva ya, itu Wonder Woman-nya sono, Black Noir, probably Batman-nya sono, The Deep, Aquaman sono, A-Train, Flash-nya sono, sama Translucent. I don't know di superhero yang ngilang di DC siapa, pokoknya kekuatannya ngilang. Sisanya sama lah, sama yang gue sebutin kekuatannya kurang lebih sama. Bedanya kalau Black Noir sejauh ini jarang buat ngomong dan jarang buat jadi leader ya, cuman diem baik, nggak kayak Batman. Dan ada anggota baru namanya Starlight yang kemampuannya flashbang lah basically. Dan versus The Boys, Butcher, pemimpinnya yang ternyata punya dendam sama superhero karena superhero-nya memperkosa istrinya. Lalu ada Huey yang pacarnya dibunuh sama A-Train. Lebih tepatnya nggak dibunuh, tapi A-Trainnya kayak lagi lari dan nggak sengaja nabrak. Tapi ya karena dia ada flash dan ya orang ditabrak dia, orang yang mati gitu. Lalu ada Frenchie sama MM dan di tengah jalan mereka ketemu sama orang yang namanya orang Jepang, gue lupa siapa. Cewek Jepang lah pokoknya gitu. Nah, ya mereka basically orang-orang biasa yang pengen lawan superhero karena mereka korban superhero gitu dan mereka nggak suka sama superhero. Salah satunya si Butcher ini yang paling dendam sama Homelander karena Homelander memperkosa istrinya gitu. Dan ya si Huey tentu saja yang pacarnya nggak sengaja dibunuh dengan ditabrak gitu loh. Dan udah minta maafnya gitu aja, kayak udah kayak merasa kayak oh ya lu nggak penting lah gitu. Dan bahkan si Huey kayak dikasih duit nih, maaf nih ini duit gitu, lu tolong yang nggak usah diomongin lagi gitu. Jadi kayak menyimpan dendam gitu. Dan somehow mereka berhasil bunuh satu superhero, Translucent. Dan ya mereka akhirnya punya misi untuk ngebongkar dan ngancurin superhero ini karena mereka punya keyakinan bahwa superhero ini corrupt. Ini yang selalu gue suka dan ini selalu apa ya, mungkin bisa disebut filosofi yang selalu gue pegang dan selalu gue bisa apply ke segala macam situasi. Power stands to corrupt-nya. Dan ternyata terbukti gitu bahwa kalau kita nontonin, kita kelihatan gitu bahwa kelakuan superhero ini tuh nggak kayak yang selama ini kalian lihat di film-film, komik-komik yang lebih kids friendly gitu. Tentu of course gitu. Yang dimana pasti baik gitu. Orang yang punya kekuatan lebih kayak Superman pasti berjiwa yang kebajikan, wise, magnificent, just gitu. Yang wah, great power come great responsibility gitu. Wah, aku Spider-Man, aku akan menyelamatkan dunia dan akan melindungi semua orang gitu. Wah, aku punya kemampuan menggerakkan ombak, maka aku akan menjaga tatanan dunia bawah laut dan sehingga tidak ada lagi peperangan antara kaum daratan dengan kaum laut gitu. Wah, aku wanita dari Amazon yang ada sangkut pautnya sama dewa gitu, maka aku akan melindungi manusia-manusia gitu. Bullshit, no gitu. Orang punya kekuatan
cenderung rusak, cenderung abuse, cenderung nggak merasa dirinya itu perlu lagi melihat ke bawah gitu, yang kayak ini manusia men gitu loh. Oh ini bisa kita obrolin, oh nggak usah gitu. Gue spesial, gue nggak perlu dinyatakan bersalah akan kelakuan-kelakuan gini gitu loh. Oh gue menolong banyak orang gitu, jadi gue mesti di praise, gue mesti dipuji dan lain-lain. And oh my god, itu yang gue harapkan dari DC. Tapi karena gue juga baca Injustice, kalau kalian tahu Injustice ya, di DC, dan juga seneng banget ketika ngeliatin banyak clash antara Batman vs Superman gitu. Dan di The Boys gue kayak dikasih bahasa kasarnya apa ya, di braingasm, I don't know, maybe ada term lain yang kayak anjir gue dikasih visual. Dan ya tadi gue udah bilang, selama episode mereka nggak ada pukul-pukulan yang berarti gitu loh. It's all about conflict, gimana, dan gue tuh kepo banget, lo tuh orang biasa, gimana terus ngalahin superhero tuh gimana? Cara lu ngalahin superhero tuh gimana, lu orang biasa gitu. Pukul-pukulan juga gitu kan. Gimana cara ngalahinnya gitu. Terus akhirnya ngebongkar tentang apakah benar superhero ini adalah titisan Tuhan gitu kalau di universe sana gitu loh. Yang ternyata kebongkar enggak gitu. Mereka semua cuman junkies gitu loh. Junkies itu apa bahasa Indonesia? Orang-orang yang dikasih suntikan dan kecanduan gitu loh. Suntikan-suntikan power booster gitu. Dan kalian ngeliat bagaimana mereka mencoba menata tatanan gitu loh. The world order yang kayak, wah superhero ini harus naik tingkat, harus lebih penting lagi posisinya di dalam tatanan masyarakat gitu. Jadi si Ford ini yang Ford baca apa sih Ford gitulah, itu sampai ngakalin gimana caranya para superhero ini bener-bener masuk ke chain of command, alias mereka jadi militer gitu yang resmi, yang bisa dikirim-kirim keluar untuk ngebantu Amerika ngelawan teroris dan lain-lain. Gimana caranya Ford bikin kayak gitu? Ya si Homelander nyuntikin compound V ke teroris-teroris biar ada super villain. Jadi ada superhero, ada super villain. Jadi superhero dibutuhkan gitu. Jadi ya it's just crazy yang bisa bikin kayak gitu. Oh dunia isinya superhero semua gitu. Akhirnya ya biar gue bisa lebih tinggi lagi gitu, ya gue suntikin ke teroris gitu. Gue sendiri sih superhero itu yang suntikin ke teroris biar teroris punya kekuatan super gitu. Dan jadi kayak kirim superhero gitu lo, ngerti gak lo? Sebagaimana mereka candu dengan posisi mereka menjadi superhero yang mesti paling terkuat, paling disembah, paling dikagumi, sayangi, dicintai sama masyarakat gitu. Oh ya di selama The Boys ini ya kayak superhero ini ya jadi kayak semacam influencer yang ya jadi image public gitu. Jadi mereka ya kayak influencer, ya masuk brand, sponsorship gitu loh. Ada series YouTube-nya sendiri lah, ada Twitter-nya sendiri lah, segala macam social media, dan sampai ada si Vote-nya sendiri ya juga punya tim marketing, tim script writing dan lain-lain yang menurut gua cukup reassemble somehow sama kultur konten kreator di sekitar kita gitu loh. Mereka mesti terlihat ideal, nggak boleh ini, bahkan ceramahnya diatur, background-nya pun diatur, originnya diatur gitu loh. Mereka sebenarnya awalnya benar-benar superhero, tapi ya lama-lama diatur gitu. Dan ingat, mereka superhero dibuat, diatur, bahkan sekarang mereka dibikin posisi lebih tinggi dan dibikin lebih mantap gitu biar paling di atas gitu, dengan cara ya dibuat musuh yang hanya bisa mereka yang hajar gitu. Karena selama ini mereka cuma hajar musuh-musuh kayak teroris pakai AK-47 sama M16 gitu. Sekarang mereka ngajar teroris yang bisa meledakin diri tapi masih hidup, yang mungkin cakarnya keluar dan lain-lain gitu. Jadi, dan selama movie tadi yang seperti gue bilang berkali-kali, gue bisa enjoy itu movie tanpa harus ada adegan-adegan fight scene yang berarti, tapi lebih kepada dialog, lebih kepada membuka tabir rahasia satu persatu mengenai compound V yang ternyata itu adalah cairan yang bisa bikin jadi superhero, tapi bisa bikin jadi kecanduan. Terus tentang masa lalunya Butcher yang ternyata gila, fuck up banget gitu. Kayak, gue di episode terakhir gue kayak, what gitu. Bahkan kita bisa ngelihat, menurut gue karakter utama itu bukan Butcher, bukan Hugh, tapi Homelander gitu. Karena lebih banyak scene Homelander, dan gue ngeliatin anjir kayak the Superman atau si Homelander di sini itu kayak seberapa fuck up dia, seberapa dia megaloniak, apa sih, megalomaniak gitu. Jadi kayak gila nih orang gitu loh. Dan bawahannya, terus bagaimana krisasi Starlight yang untuk di posisi atas dia mesti di abuse dan di di rape sama dipaksa untuk berhubungan badan sama si Deep gitu. Kayak oh man gitu loh. The Boys is really something for me. It's super awesome to be honest. Gue baru nonton season 1 baru banget kelar, makanya gue langsung kayak gue pengen ngomong sama seseorang, gue pengen curhat, gue pengen lampiaskan emosi gue, experience gue nonton ini ke kalian, gue pengen sharing ke kalian. Dan there you go, this is Radio Singham 2.0, di mana mungkin gue lebih ke curhat. Jadi kalian bisa komen-komen di bawah juga tentang pendapat gue, atau kasih info kayak bang nonton ini, atau bang ini nanti gini, atau segala macam. Kita bisa diskusi juga di sini. Dan so far itu yang bisa gue sampaikan sih, bagaimana cewaan gue ke DC dan kok begini, kok akhirnya malah gue ketemu The Boys dan gue kayak I love it so much gitu. Oke, jadi sekarang gue membuka pertanyaan untuk kita ngobrol-ngobrol.
Tanggapan sama rumor DC yang mau dibeli Disney, no? Gua nggak setuju sama sekali, karena jadi monopoli dong. Lama-lama monopolinya kerasa banget dong. Ini bahaya sih, dan buat gua Warner Bros ya walaupun nyebelin ya mesti ditahan sih. Kalau nggak nyebelin. Itu rumor dari mana by the way? Tapi menurut gua kesel banget sih kalau misalnya sampai dibeli tuh monopolinya gila sih. Gokil sih. I hope it's just some rumor lah ya. Gila sih kalau sampai WB jual DC, gila sih buat gua. Wah, dunia bangsat sih. Nggak tahu lah gua dunia entertainment kayak gimana. I don't know man, gila sih. Dari season awal The Boys kecerobohan superhero sangat diliatin. Butcher bewok. Ya ini yang mungkin kalian nggak sadar gitu, bahwa kayak superhero bisa ceroboh gitu, kayak collateral damage kan kalau kita bilang. Damage apa sih, kerusakan. Collateral damage itu bahasa Indonesianya apa ya teman-teman? Gua tahu collateral damage artinya, cuman di bahasa Indonesia kan tuh apa ya buat teman-teman yang nggak tahu collateral damage? Kerusakan yang terjadi gitu loh. Maksudnya collateral damage gitu. Kerusakan massal mungkin. Iya, kerusakan massal gitu ya. Mungkin yang lebih tepat ya. Bahwa dari awal superhero tuh kalau diliatin, kalau dari komik-komik atau yang top 2-nya lah gitu, mereka tuh kayak hati-hati banget, bisa ngebuat orang nggak mati dan lain-lain gitu. Sedangkan fakta lapangannya kayak kalau misalnya ada orang yang secepat The Flash gitu, atau A-Train di sini ya, dia kok bisa nggak nabrak orang gitu dan nggak ngebuat orang sekitarnya nggak mati gitu. Atau kayak yang salah satu juga adegan yang gokil ya, waktu kayak si Homelander mau nyelamatin teroris di pesawat gitu, yang dimana dia nggak bisa nyelamatin semua orang dan akhirnya dibiarin mati gitu. Superhero-nya jadi bahan pencitraan korporasi besar. Kesannya berusaha menggiring opini masyarakat. Vote itu bukan lagi buat menggiring opini masyarakat, buat profit. Opini masyarakat adalah profit. Lu lihat kan bagaimana si Starlight dirubah-rubah image-nya segala macem gitu. Tadinya mau dibikin gini, terus tiba-tiba gara-gara dia pas si Starlight nyelamatin orang mau memperkosa temennya gitu yang di jalan, terus diselamatin, terus salah satu orang vote ngamuk kan, tapi pas lihat hasil Twitter semalam malah jadi rame gitu, malah suka gitu, ngerti nggak lu? Jadi kayak mereka nggak giring opini, ya ada mungkin mereka berusaha untuk giring opini, tapi tujuan utama mereka tuh opini pasti menggiring gitu. Jadi ya tujuan mereka bukan untuk menguasai opini masyarakat. Gue nggak suka kata menggiring opini, gue sukanya menguasai gitu loh, menguasai opini. Tujuan mereka profit dan profit gitu loh. Tujuannya profit aja udah. Homelander sangean. Ya iya, itu yang gue suka gitu loh. Bagaimana superhero tuh nggak murni gitu loh. Apa sih kelemahan maksudnya ini kalau versi yang anak-anak kayak Marvel gitu. Apa sifat buruk dari Iron Man? Sombong. Sifat buruk dari Captain America? Nggak realistis. Sifat buruk dari Thor? Arogan, ya kan? Sifat buruk dari Hulk? Pemarah gitu kan. Gitu-gitu aja udah. Sifat-sifat yang menurut gue terlalu basic gitu untuk dikasih tahu ke anak-anak gitu. Sedangkan di The Boys, sifat buruk bukan sifat buruk lagi, langsung dikasih tahu hal kriminal yang menempel pada superhero. Pembunuh, power abuse, A-Train, pecandu narkoba, The Deep, pemerkosa, apalagi Homelander, pemerkosa. Sifat-sifat umum aja gitu, keburukan-keburukannya. Ini kayak bener-bener to the point, lu apa gitu loh. Lu apa, kejahatan lu apa gitu. Translucent, Kang Cabul. Gitu-gitu aja udah. Itu yang gue bener-bener bisa, anjir gue angkat jempol banget sama ini series. Like, real good man. Ini konsep lebih realistis dan akan lebih terlihat di masyarakat kita kan kayak gitu. Sekarang jujur sama gue. Kalau lu dapat kekuatan untuk tidak terlihat, apakah kalian akan menggunakan kekuatan itu untuk berbuat baik? Jujur sama gue, ini Radio Singham. Ini bukan di guru les, guru sekolah. Ini tempat kita ngomong dan diskusi. Apakah kalian bisa berjanji sama diri kalian sendiri? Bisa nggak kalian janji sama diri kalian sendiri? Nggak usah mesum deh yang sampai masuk kamar mandi. Kalian bakal nggak menghilang dan nguping omongan orang tanpa diketahui? Itu kan hal sepele. Yang cabul ya udah ini. Tapi kalian simpel gini deh. Kalian nggak menghilang, terus kalian dengerin kepoin omongan orang. Ayo, yang dimana itu kan kalian udah breach the privacy. Ya kan, kalian udah melanggar hak privasi orang untuk gak didengar gitu. Dan kalau kalian gak sadar, gue mungkin mau bikin video interpretasi gue ini ke The Boys, bahwa superhero ini tuh gue interpretasikan sebagai influencer yang kalau kalian lihat, wah dia baik banget, wah dia menolong banget, wah dia berbagi ini segala macem gitu. Kayak gue punya bercanda di tongkrongan yang suka gue bilang kayak, aduh gue kena masalah nih, kan kalau kalian tahu kan gue selalu dimasalahin sama orang-orang gak suka gue gitu. Jadi kan gue suka bilang gitu di Discord atau di mana gitu, tuh no jadi bahan meme lagi tuh lu no gitu. Gue kan kayak ya just another Tuesday lah gitu. Terus kayak gue tuh ngeresponnya gini, ya udah deh nanti gue bikin konten berbagi ke orang-orang membutuhkan gitu, tapi berbagi sekitar 0,1% dari AdSense yang akan gue dapat. Ngerti gak lo maksud gue?
Get it? Ya itu yang gue liat di The Boys gitu loh, bahwa mereka dianggap keren, baik, segala macem, terpilih. Padahal enggak, biasa aja gitu. Di balik layar lu sampah. Di balik layar lu just another asshole. Bahkan lucu banget pas scene The Deep bikin video klarifikasi permintaan maaf itu, gue kayak anjing ini YouTuber banget. Fuck, ini influencer banget. Gue kayak wah. Gue kayak aduh, fuck man, ini kayak what? Dan dilebay-lebaykan gitu semuanya kayak anjir, ini kultur YouTuber banget, ini kultur influencer banget. Ini influencer YouTuber banget, men. Sungguh ini mah The Boys ganti judul jadi The YouTuber. Ya, jadi itu dia. Isi hatiku yang pengen luapkan ke internet ke kalian semua tentang The Boys. Dan gue butuh waktu dan menguatkan mental untuk nonton season 2 karena ending season 1 pun masih membuat gue kayak nggak tahu deh, nonton Invisible dulu apa, atau nonton ini dulu apa, apapun yang tersisa lah series, nggak tahu, nggak kuat. Mungkin gue bisa dapat kerjaan duluan lagi nih yang panjang sebelum nonton season 2, tapi season 1 Oke, thank you semua yang udah mau nonton. Komen di bawah pendapat kalian. Kalau gue ada salah-salah tadi, please kasih tau gue, correct me if I'm wrong. Atau kalian ada rekomendasi atau ada semacam asumsi atau your opinion about The Boys dan kenapa kalian suka. Atau komen di bawah deh karakter favorit The Boys favorit kalian dan kenapa gitu. Gue sih mungkin Homelander ya, karena ini tentang Homelander itu sendiri gitu, dan bagaimana orang yang punya, again, power tends to corrupt gitu, dan di Homelander tuh direpresentasikan sekali begitu gitu loh. Pokoknya komen deh di bawah, ntar gue baca ya. Dan jangan lupa share video ini kalau kalian suka. Dan ya, like. Gue juga suka live stream, makanya nyalain bell. Kalau live stream gue kadang-kadang gak keluar notifnya, berarti kalian ada triknya, yaitu kalian unsubscribe dulu, terus subscribe lagi, terus nyalain bell lagi, biar notifnya lebih diutamakan sama handphone kalian. Dan ya, share ini ke sosial media. Dan ya, gimana pendapat kalian juga, komen di bawah tentang Radio Singham yang gue ngomong sendiri. Kalian nikmatin gak apa enggak gitu. Jadi silakan komen di bawah. Lalu gimana? PR udah selesai? Tugas udah selesai? Masakan udah mateng? Rumah udah dibersihin? Ya, sampai ketemu lagi di Radio Singham berikutnya. Kita bahas apa nih? Boleh juga komen di bawah. Dan podcast selesai. Untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye!